Ya, shalom semua, jemaat Tuhan Bethany Church, dimanapun kalian berada. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama, dan ini hal yang luar biasa, di mana kita boleh satu hati sesuai dengan visi dari gereja kita, sehati, walaupun jarak memisahkan kita, tapi hati kita tidak dapat terpisah, kan begitu, ya kan? Nah, puji Tuhan, dengan adanya teknologi, kita saat ini boleh bersama-sama untuk berdoa dengan keadaan yang saat ini banyak orang risau ataupun khawatir, tetapi kita bersama-sama berdoa untuk menguatkan, untuk kita juga boleh menjadi berkat lewat doa kita. Dan hari ini kita berdoa untuk kota, kita berdoa untuk bangsa kita, kita berdoa buat masyarakat yang ada di kota kita, khususnya juga buat orang-orang yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami ketakutan, sehingga lewat doa kita boleh membangun atmosfer yang baru, membangun atmosfer yang damai sejahtera di kota kita ini. Kita percaya bahwa doa yang kita naikkan akan membawa dampak yang besar. Saya percaya doa itu besar kuasanya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi dimanapun kalian berada saat ini, saya rindu untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Saudara yang bersama dengan keluarga, saudara boleh berkumpul, duduk bersama dengan keluarga semua. Dalam waktu yang beberapa waktu ke depan ini, mari siapkan hati kita bersama-sama, kita datang di hadirat Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Malam ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, membawa setiap doa kami, membawa nyanyian iman kami. Kami percaya Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan bersama dengan kami. Kami meninggikan Engkau malam hari ini. Haleluya. 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 Kau Bapa kami, Engkau Gembala kami. Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Hirama sekoria rama sekoria rama. Hirama kara rama syara rama. Kami menyembah-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu Bapa. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan turun, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan turun, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu.
punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang mampu melakukan apa yang manusia tidak mampu lakukan, yang dunia tidak mampu lakukan. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas alam ini. Kita punya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di saat-saat ini, biar iman kita bukan malah undur, iman kita bukan malah goyah, justru iman kita makin kuat. Karena Tuhan memberikan roh yang membuat kita kuat. Amin, saudara. Lagu ini katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang yang berserah, bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Sebagai hamba Tuhan, saya banyak alami itu. Saya banyak alami itu dalam perjalanan hidup saya. Tuhan mampu melakukan apa yang manusia tidak mampu lakukan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Mari hari-hari ini bangkitkan iman kita. Bangkitkan iman kita. Amin, saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bagimu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dinapi pada waktu-Mu. Lagi katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bagimu Tuhan, dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan dinapi pada waktu-Mu. Kau pengharapan, Kaulah pengharapanku. Padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama. Kaulah pengharapanku, angkat tangan kita. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Mari sembah, nyanyikan nyanyian Mas, nyanyikan nyanyian iman. Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Kau pengharapanku Tuhan, Kau kekuatanku Tuhan. Bersama umat-Mu kami datang dan berseru, Kau pengharapan kami. Sukacitamu melimpah atas kami malam hari ini. Kau memenuhi setiap kami, keluarga demi keluarga, dengan damai yang datangnya dari-Mu Bapa. Itu kekuatan kami, Allah.
Kami tetap kuat, iman kami tetap kuat, sebab Engkau di dalam kami, sebab Engkau pengharapan kami. Kami lalui setiap lembah kelam bersama-Mu Tuhan. Oh Rama Shekara Rabo, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kalau kalian sedang duduk bersama dengan keluarga, boleh bergandengan tangan. Katakan nyanyian ini dengan iman kalian. Yesus terlebih. Mari arahkan hatimu sama Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus kau besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari arahkan hati kita, pandang Yesus, akui Yesus terlebih. Bukan ketakutan yang menguasai kita, bukan dosa, bukan dunia, tetapi Yesus di dalam, di dalamku
terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lagi katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lagi katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Tuhan, Engkau tidak dapat dibandingkan, tidak dapat disejajarkan dengan apapun. Engkau yang berkuasa atas apapun. Kami mau mengabdi kepadamu, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kau yang lebih besar. Yesus, 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 nama yang berkuasa. Yesus, Yesus, layak diagungkan, terlebih besar dari apapun. Yesus Tuhan, Yesus namanya berkuasa, Yesus namanya ajaib, Yesus namanya heran, Yesus namanya sanggup melakukan
Tuhan hal-hal ajaib yang Dia kerjakan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan tak pernah berubah. Dan hari-hari ini paksa diri kita semakin mengasihi Dia, berharap kepada-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku tegarkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisaiku, perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku tegarkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Lagu ini adalah lagu komitmen, pernyataan iman kita kepada Tuhan, mengakui bahwa Dialah sumber kekuatan itu. Dan apapun keadaan kita yang kita lalui, yang kita hadapi, dengan sebuah komitmen, aku akan tetap berdiri, aku tetap berpegang teguh, aku tidak akan pernah goyah, sebab Tuhan besertaku. Aku berdoa malam hari ini, Tuhan menyertai setiap kita dimanapun berada. Tuhan menyertai keluargamu, Tuhan menyertai masa mudamu, Tuhan menyertai pekerjaanmu, Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan menyertai. Sekali lagi katakan dengan iman, Engkaulah perisaiku Tuhan. Oh, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku segarkan jiwaku.
kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya namamu Yesus, hanya nama 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 Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku kemenangan, berikan ku pengharapan, berikan ku kesembuhan. Yesus, Yesus, nama yang berkuasa, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya. Ini iman kami Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau. Tidak ada yang lain. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kemenangan kami. Terjadilah atas hidup kami semua. Pujilah Engkau Bapa. Berkati umat-Mu dimanapun berada saat ini, mendengar live streaming ini. Tuhan memberkati, penuhi dengan roh-Mu, damai-Mu, sukacita-Mu dirasakan oleh umat-Mu dimanapun berada, sehingga roh-Mu itu memerdekakan setiap kami semua. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau. Kami terima sukacita itu, kami terima pengharapan itu. Malam hari ini kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami. Urapi dan berkati kami. Terpujilah Engkau, rapi hamba-Mu untuk sampaikan pesan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini kita doa malam bersama-sama dengan streaming. Tapi apakah saudara bisa melihat semua? Bisa mendengar dengan jelas? Mari kita buka kitab kita di dalam 2 Timotius 1, 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Oke, saya membaca. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi,
percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita tahu kita ada di dalam sebuah kehidupan yang real. Artinya kita tidak lepas dari masalah, kita tidak lepas dari problem, kita tidak lepas dari hal-hal yang kadang membuat kita takut. Kita tidak lepas dari masalah di dunia ini. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia. Karena kita ada di dunia ini. Nah, tetapi kita berbeda dengan dunia. Kita berbeda dengan dunia. Orang-orang dunia ketika menghadapi masalah, dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan orang lain, dia mengandalkan diri dia sendiri, yang sebenarnya itu terbatas. Dan cenderung ketika orang mengandalkan manusia, cenderung orang akan kecewa. Tetapi kita sadar bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, ketika kita menghadapi masalah yang sama, kita menghadapi problem yang sama, kita bisa melewatinya itu, tetapi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan yang kita harapkan, kekuatan orang lain, bukan itu pengharapan kita. Tetapi kekuatan kita adalah kasih karunia yang datangnya dari Yesus, Roh Kudus yang di dalam kita, yang kuasa itu ada di dalam kita. Nah, di dalam ayat 1 dikatakan, begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kekuatan kita adalah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang kita tidak dapat terima, sesuatu yang kita sebenarnya tidak bisa terima, sesuatu yang kita sebenarnya tidak mampu untuk dapat memilikinya, tetapi kita diberikan, kita dipercayakan. Itulah kasih karunia. Itu yang namanya anugerah. Dan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi ketakutan, kekuatan kita adalah kasih karunia Allah. Artinya apa? Kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Allah. Dan itu berbeda. Saudara kalau melihat di dalam Maliaki 3 ayat 18, boleh kita buka Maliaki 3 ayat 18. Maliaki 3 ayat 18 dikatakan begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Alkitab katakan kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Di mana perbedaannya? Di mana perbedaannya? Orang fasik, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, dia berjalan menurut kekuatannya. Oleh sebab itu, ketika itu bangsa Israel mengalami pembuangan, mereka mengalami tekanan dari bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan berkata membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan, yaitu orang yang disertai Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Disinilah letak perbedaannya. Disinilah letak perbedaannya. Makanya Paulus menasehati kepada Timotius, kekuatanmu ialah kasih karunia Allah. Orang dunia punya kekuatan berharap kepada orang lain, berharap kepada manusia, berharap kepada kekuatan sendiri. Tetapi kita berharap kepada Allah. Maka izinkan Allah yang mengatur hidup kita. Allah yang akan mempertemukan kita dengan orang-orang tepat. Allah yang akan membawa kita di jalan-jalannya. Allah akan bawa kita ke tempat yang kita tidak pernah mengerti. Dan kita akan menyadari bahwa inilah rencana Tuhan atas hidup kita. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada hari ini,
Kita ini anak Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Kita ini orang yang sudah dipilih Tuhan. Kita ini orang yang sudah dipanggil Tuhan. Kasih karunia-Nya itulah kekuatan kita. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus sadar, panggilan kita adalah untuk, dikatakan tadi begini Bapak Ibu, panggilan kita adalah, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Artinya apa? Apa yang kita alami dengan Tuhan, apa yang kita dengar tentang firman, apa yang kita rasakan, biarlah itu juga kita boleh bagikan buat orang lain. Biar itu juga kita boleh share buat orang lain. Sehingga apa? Orang lain boleh menerima kekuatan, orang lain boleh menerima semangat yang baru. Keluargamu, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, mereka punya kekuatan baru. Itu panggilan kita. Kita tidak boleh takut dengan kondisi keadaan yang saat ini virus corona sangat merebak dimanapun. Kita jangan takut, tetapi kita perlu berhikmat. Tapi ini pesan Tuhan, bukan berarti kita tidak takut lalu kita sembarang-sembarang hidup. Kita harus bijaksana. Tapi yang paling penting adalah kita memberikan kekuatan kepada orang-orang saat ini. Saya percaya ini adalah masa di mana penuaian besar akan terjadi. Di mana orang-orang yang tadinya takut, mereka akan datang kepada Tuhan. Orang-orang yang tadi khawatir, mereka akan datang kepada Tuhan. Di mana orang-orang yang tadinya tidak ada pengharapan, mereka datang kepada Tuhan. Di mana orang-orang yang tadinya tidak memiliki pengharapan, akhirnya mereka datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat sukacita dalam hidupmu. Karena mereka melihat iman di dalam hidupmu. Karena mereka melihat kebesaran Allah di dalam hidupmu. Sehingga mereka percaya kepada Allah karena melihat iman yang ada dalam dirimu. Nah, kalau saudara sendiri takut, kalau saudara sendiri khawatir, kalau saudara sendiri mengalami kecemasan, apa yang saudara mau saksikan? Hari ini kita mari bersama-sama di dalam keadaan yang memang orang-orang di luar sedang banyak mengalami ketakutan, tetapi kita tidak mengalami ketakutan. Justru iman kita akan tetap kuat. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Tetapi kita juga perlu berhikmat. Apa yang pemerintah katakan, apa yang pihak pemerintah anjurkan, kita juga turuti, kita juga ikuti. Pemerintah katakan, jangan keluar dari rumah. Ini waktunya stay at home. Mari kita bersama-sama di rumah. Ikuti, karena kita percaya pemerintah juga adalah utusan Tuhan, yang dipilih Tuhan. Saya percaya ketika kita taat kepada pemerintah, maka Tuhan akan berikan kita kebijaksanaan demi kebijaksanaan. Bukan berarti kita takut, bukan berarti kita harus melawan, tidak. Kita menjadi jemaat yang bijaksana, menjadi jemaat yang arif, tetapi tetap pegang bahwa keberadaan kita biarlah boleh menguatkan. Apa yang kau dengar, apa yang kau terima daripada Tuhan, daripada firman, saksikan itu kepada orang lain. Beritakan itu kepada orang lain. Itu bagian kita. Jangan kita beritakan ketakutan. Jangan kita beritakan berita yang membuat orang jadi khawatir. Seperti yang saya katakan, tanda, kalau kita tengok orang ini seorang motivator, apa tandanya? Apa cirinya? Orang tersebut adalah seorang motivator. Karena dari mulutnya, dari kata-katanya selalu keluar motivasi. Apa tanda kalau orang ini adalah seorang pembohong? Karena dari kata-katanya selalu suka berbohong. Apa tanda orang ini adalah seorang yang bijaksana? Karena kita lihat perkataannya penuh dengan kebijaksanaan. Saat ini, apa tanda saudara orang beriman? Apa tanda saudara orang yang percaya Kristus? Tandanya adalah dari mulut saudara keluar kata-kata iman, keluar kata-kata firman, sehingga orang dapat melihat perbedaan. Mari saudara, kita renungkan firman ini. Kita renungkan firman ini. Oleh sebab itu, buat jemaat Tuhan, Bethany Church, dimanapun kalian berada, ingat pesan dari government, ingat pesan dari pemerintah, bahwa tetaplah
jaga keselamatan kita juga dengan apa? Menaati peraturan yang pemerintah katakan. Selain kita berdoa, kita juga tetap di rumah. Jangan pergi ke tempat keramaian, jaga kebersihan, hindari. Oleh sebab itu, saya percaya ketika kita berhikmat, ketika kita beriman, wow, luar biasa. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Yang penting, panggilan Tuhan kita harus sadar. Panggilan Tuhan kita harus mengerti. Hidupku untuk menyaksikan, hidupku untuk memberitakan kebaikan Tuhan buat orang lain. Dan ini masanya, ini waktunya. Inilah musim tuaian itu. Inilah musim tuaian itu. Jemaat Tuhan Betani dimanapun kau berada, tetap semangat, tetap kuat. Ya, tetap semangat, tetap kuat. Apapun, saksikan Tuhan, beritakan Tuhan. Nah, mari kita tengok di dalam Yesaya 61. Yesaya 61. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sudah dapat semua? Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Roh Tuhan Allah ada padaku untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Wow! Roh Tuhan ada pada kita. Roh Tuhan ada dalam hidup saya. Tujuannya adalah untuk menghibur, untuk memberi semangat, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan pembebasan, untuk membuat orang yang berkabung menjadi sukacita. Ini panggilan kita. Ini panggilan kita. Ini panggilan kita. Jemaat kita. Ini panggilan kita. Kita tidak boleh sebarkan berita hoax. Kita tidak boleh sebarkan berita ketakutan. Kita tidak boleh membuat orang jadi lemah. Kita tidak boleh membuat orang jadi tawar hati. Justru keberadaan kita membuat orang jadi semangat. Keberadaan kita membuat orang jadi bangkit kembali. Sebab apa? Roh Tuhan ada dalam hidupmu. Roh Tuhan ada dalam hidupmu. Di dalam masa karantina 2 minggu, ini masa kita semakin intim dengan Tuhan. Ini masa kita semakin dekat dengan keluarga. Ini masa kita semakin menjadi saksi, menguatkan teman-teman kita yang lain. Mari, hari-hari ini Bapak Ibu, jangan pernah imanmu goyah. Saya sebagai hamba Tuhan, dimanapun kamu berada, semangat. Sama-sama kita katakan semangat. 1, 2, 3. Semangat. Sama-sama kita katakan Semangat. 1, 2, 3. Semangat. Yes. Bilang sama temannya yang di sebelah, dengar kata pastor. Wow. Inilah perbedaan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, visi dari gereja kita adalah the year of a new dimension. Masuk dalam dimensi yang baru. Mungkin di tahun-tahun lalu, mungkin di belakang-belakang kemarin, kita banyak mengalami ketakutan, kita kesedihan, kita mengalami kebimbangan. Tapi di dimensi yang baru ini, wah, kita tidak lagi memperhatikan yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan, apa itu? Iman. Yang tidak kelihatan. Bangun pondasi kita. Yang tidak kelihatan itu.
Justru itu kekuatan kita. Mari dengar apa yang saya beritakan hari ini. Semua para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, khususnya di doa malam hari ini, kita harusnya doa pengerja buat para teman-temanku, para tim pelayanan, dimanapun kalian. Ayo, jadi orang yang bijak, jadi orang yang berhikmat. Kuatkan orang yang lemah. Jangan beritakan berita ketakutan, jangan beritakan berita gosip, jangan beritakan membuat orang jadi tawar hati. Jangan beritakan berita membuat orang jadi semangat. Ya, ayo. Beri kekuatan baru buat orang yang lemah, dimanapun. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita belajar malam hari ini adalah seperti Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk dia menerima kekuatan yang dari Tuhan, yaitu kasih karunia yang dari Allah. Artinya kekuatan yang bukan dari dunia, yang dari Allah. Itu yang membuat dia mampu untuk menghadapi setiap penderitaan apapun, ketakutan apapun, karena Allah bersama dengan dia. Dan kita belajar di dalam kitab Maleakhi, kita dikatakan bahwa perbedaan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah dengan yang tidak, perbedaannya adalah orang fasik mengandalkan kekuatannya, tapi orang benar dan orang beribadah hidupnya mengandalkan Tuhan. Berbeda. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang dunia. Dan kita dengar di dalam kitab Yesaya, Roh Tuhan ada pada kita, Roh Tuhan ada padaku, yang bertujuan untuk memberikan kekuatan, semangat kepada orang-orang yang sedang mengalami ketakutan. Dengan kondisi keadaan yang saat ini, biarlah kita boleh menjadi orang yang boleh mendengar apa yang diberitakan firman Tuhan ini. Beritakan itu, kuatkan itu. Di dalam keluarga, saling menguatkan. Amin Bapak Ibu. Semangat semua ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya sangat mengasihi kalian semua. Saya sangat merindukan kalian semua. Saya sangat mengasihi kalian. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Satu lagu kita nyanyikan bersama. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Nyanyikan lagu ini di rumah saudara. Ingat lagu ini, Roh Tuhan ada pada kita. Sebab apa? Sebab kita ada di dalam musim tuaian yang besar. Mari kita menuai bersama-sama.
Ada banyak orang yang tidak punya pengharapan. Ada banyak orang yang sedang khawatir. Kita beritakan Tuhan kepada mereka. Itu pesan yang begitu penting. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, saya berpesan kepada kita semua. Mari kita bangun mesbah doa. Kita adakan peperangan rohani. Sebab bukan hanya secara fisik yang kita mau kendalikan, tetapi di alam roh juga kita mau kendalikan. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa juga. Saya percaya ketika kita bawa di dalam doa, wow, keberadaan hidup kita ini akan bawa dampak dimanapun berada. Keberadaan hidup kita ini ada dampaknya, ada impactnya. Sebab apa? Sebab kita penuh dengan roh Allah. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemenangan. Itu firman Tuhan katakan. Roh Allah di mana? Roh Allah dalam hidup saudara. Itu tandanya. Keberadaan saudara bawa kemerdekaan. Keberadaan saudara bawa kemenangan. Itu tandanya. Itu tandanya. Roh Allah di dalam hidup saudara. Ketika suami istri hidup di dalam roh Tuhan, maka rumah tersebut penuh dengan damai, sukacita. Itu pesan saya buat kita semua, biar kita boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Hamba-Mu telah selesai sampaikan isi hatimu. Mari bersama-sama kita berdoa, saudara. Dimanapun saudara berada, naikkan doa saudara. Naikkan doa saudara, dimanapun saudara berada. Mari kita berdoa buat keadaan yang saat ini terjadi. Berdoa buat kota kita, dalam nama Yesus. Berdoa buat orang-orang yang sedang mengalami ketakutan. Mari berdoakan mereka, dalam nama Yesus. Naikkan doa ya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Doakan gereja Bethany Church. Doakan gembala, doakan semua para pemimpin, doakan dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa buat kota di mana kami berada. Shalom buat kota Kucing. Damai sejahtera yang dari Tuhan turun atas kota ini, sehingga kota ini tidak mengalami ketakutan. Kami berdoa damai sejahtera sukacita Tuhan ada di kota ini. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan semakin banyak dalam nama Yesus. Orang-orang akan mencari Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati gereja-Mu untuk menjadi berkat buat kota ini, untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi buat kota ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Perlindungan, pertolongan Tuhan ada atas umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Pengharapan umat-Mu adalah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati semua jemaat Tuhan, pekerjaan, bisnis, sekolah, apapun yang mereka lakukan, Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Dalam nama Yesus. Bahkan aku berdoa dengan iman bahwa umat-Mu tidak ada yang terkena dengan virus corona. Semuanya mereka ada di dalam perlindungan Tuhan.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebab perlindungan kami hanyalah Tuhan, kota benteng kami adalah Tuhan, pengharapan kami adalah Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami tolak setiap sakit penyakit, kami tolak setiap hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik yang mencoba menimpa umatmu, kami tolak dalam nama Yesus. Tetapi yang ada damai sejahtera, sukacita, kemenangan, kekuatan terjadi atas jemaatmu, umatmu semua, dimanapun berada, yang sedang menonton, yang sedang melihat siaran ini, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, biar selama 2 minggu ini Tuhan bekerja. Kami juga berdoa buat pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan memberkati, berikan hikmat kebijaksanaan, semua keamanan Tuhan berkati. Biarlah semua mereka boleh bekerja dengan bijaksana. Semua yang mereka kerjakan Tuhan berikan hikmat, sehingga Tuhan apa yang mereka putuskan datangnya dari Tuhan. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati juga para tenaga medis yang bekerja keras hari-hari ini. Berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan proteksi, Tuhan lindungi tenaga medis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati di waktu karantina ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami salah. Kuduskan kami semua kalau kami melakukan pelanggaran. Biarlah Engkau menyucikan kami, Engkau menguduskan kami malam hari ini. Dengan kuasa roh dan firman-Mu bekerja atas kami semua hari ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Kami terima berkat-Mu hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang pernah. Kita yang percaya diberkati Tuhan Yesus, bersama dengan iman kita katakan amin. Amin, amin, amin. Semangat semua. Sampai jumpa di live streaming kita hari Ahad, hari Minggu jam 11 siang. Jam 11 ya, IM. Kita akan bersama-sama di streaming, di ibadah raya streaming kita jam 11 ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, berhikmat, dan juga beriman. Shalom, shalom, shalom.